Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat belajar bersama walaupun secara daring. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Subtema 2 berbunyi rukun dalam perbedaan. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita ketahui dulu fokus pembelajaran kita untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sedangkan untuk keterampilannya menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita simak dulu ya cerita hikmah berikut. Nah, suatu hari ada sang pengembara berangkat untuk mengunjungi saudaranya di perkampungan. Jarak tempuh ke rumah saudara cukup jauh sekali, harus melewati bukit-bukit. Tanpa disadari oleh sang pengembara, Allah telah mengirimkan malaikat berbentuk manusia untuk menemaninya dalam perjalanan. Singkat cerita, sesampainya sang pengembara di depan pintu gerbang perkampungan, malaikat yang berwujud manusia itu bertanya kepada si pengembara. "Hendak kemana?" tanya malaikat kepada si pengembara. "Aku mau mengunjungi saudaraku di perkampungan ini," jawab si pengembara. Malaikat pun kembali bertanya, "Adakah hutang budinya saudaramu sehingga engkau jauh-jauh datang untuk mengunjunginya?" "Tidak, bukan karena utang budi aku mengunjunginya, dan bukan juga karena yang lainnya. Aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah. Karena itu saja," jawab si pengembara. "Aku adalah malaikat Allah yang maha pengasih, yang diperintahkan untuk menemanimu dalam perjalananmu. Sungguh Allah mencintaimu, sebab cintamu kepada kawanmu karena Allah," ujar sang malaikat. Nah, hikmah apa ya yang dapat kita petik dari cerita tadi? Ternyata Allah sangat mencintai orang-orang yang hidupnya saling bersahabat. Karena Allah, jika kita bersahabat, jangan pilih-pilih ya, kaya, miskin, rupawan, atau biasa saja, semua sama di mata Allah. Yang membedakan hanya ketaatannya. Maka hendaklah tetap bersahabat bagaimanapun bentuk fisik maupun derajatnya. Sebab selain kita akan mempunyai banyak teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mencintai kita. Nah, sekarang kita ketahui dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda yang soleh dan soleha. Yang pertama, Ananda dapat memahami nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang kedua, Ananda dapat memahami manfaat nilai persatuan di sekolah. Yang ketiga, Ananda dapat memahami nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, Ananda dapat memahami manfaat nilai persatuan di masyarakat. Dan yang kelima, Ananda juga dapat memahami apa manfaat kerja bakti. Dan yang terakhir, Ananda dapat mengaplikasikan kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita mulai memasuki materi yang pertama. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah.
Untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk 3 hal. Yang pertama yaitu sikap peduli, ya. Yang kedua, toleransi. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Apa itu sikap peduli? Lihat, kalau lihat lingkungan kotor, marilah kita segera ambil sapu bersihkan. Toleransi, jika ada teman yang sedang melakukan ibadah, mohon kita untuk lebih tenang, tidak ribut sendiri, dan mendahulukan kepentingan bersama, tidak egois maunya sendiri. Nah, baik, lanjut. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Bukan berarti memberi jawaban, Nak, ya, tapi membantu. Kemudian yang kedua, suasana belajar di kelas pasti menjadi lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, persahabatan pasti semakin erat. Dan yang keempat, tentu saja akan membangun kekompakan. Selanjutnya, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita juga perlu bersikap peduli. Contoh, kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama, yaitu kita perlu bersikap toleran. Selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat? Yang pertama, tentu saja kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah otomatis akan lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Contoh misalnya parit tersumbat, akhirnya akan menyebabkan banjir. Nah, kalau masyarakat bersatu membersihkan parit, membersihkan sampah-sampah itu dari parit, otomatis parit akan kembali lancar mengalir. Nah, masalah banjir selesai. Dan yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Contohnya misalnya akan membahas tentang bagaimana mengatur agar desa kita ini menjadi desa yang maju. Nah, otomatis para warganya akan memberikan ide-ide. Maka lebih banyak pendapat yang disampaikan. Nah, selain itu tadi ada juga kerja bakti, kegiatan persatuan dalam perbedaan. Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dan ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita temukan dalam kegiatan kerja bakti. Nah, apa sih manfaat kerja bakti tersebut? Nah, di sini manfaat kerja bakti di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, terciptanya kerukunan antar warga. Antar keluarga di rumah, antar keluarga di sekolah, sesama guru, sesama murid, ya Nak ya. Kemudian juga di masyarakat. Dan yang kedua, terjalin komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya, hidup rukun merupakan kebutuhan semua orang. Ketentraman dan kedamaian akan terwujud jika kita hidup rukun. Hidup kita akan menjadi lebih produktif. Waktu dan energi kita dapat dimanfaatkan untuk melahirkan sebanyak mungkin karya dan prestasi. Kita tidak hanya disibukkan dengan perselisihan dan keributan yang dapat menyebabkan hidup tidak tenang. Dengan kerukunan, hidup kita akan bahagia. Nah, lalu apa saja kegiatan hidup rukun yang pernah Ananda lakukan bersama teman? Apakah kegiatan tersebut memberikan kedamaian dan ketentraman? Saya yakin jawaban Ananda sekalian pernah ya Nak ya hidup rukun dengan teman.
dan pasti. Dan tentu saja kegiatan yang sudah Ananda lakukan tadi memberikan rasa damai dan rasa tentram. Hidup rukun merupakan impian setiap manusia. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Hidup rukun merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk hidup berdampingan dengan harmonis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, ini tujuan pembelajaran kita tadi yang keenam nak ya, bahwa Ananda dapat mengaplikasikan Quran Surah Al-Hujurat, yaitu senantiasa hidup berdampingan, selalu berdamai. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Kamu sekalian janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, dan jangan saling menjauhi." Artinya kita harus senantiasa hidup damai, senantiasa menjaga persatuan dalam perbedaan. Seperti tema kita nak ya. Yuk kita hidup rukun dengan siapa saja agar tercipta kedamaian dan ketentraman. Nah, sebelum Ustazah tutup, pesan Ustazah senantiasa jaga persatuan. Kemudian yang kedua, tapi jaga jarak jika memang harus berjumpa teman. Ketiga, cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas. Dan yang keempat, pakai masker bila harus keluar rumah. Dan yang kelima, jangan lupa membawa hand sanitizer. Kalau memang kira-kira agak susah cari air dan sabun ya nak ya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Senantiasa jaga salat 5 waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi